Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan, terima kasih atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang senantiasa setia Bapak Ibu keluarga kita masing-masing bersama saya diberkati Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Pada Sabtu malam ini tanggal 11 Februari 2023. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dari sejak hari Senin kita beraktivitas sampai kita adalah Sabtu dalam minggu ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, membangun hubungan selalu akrab dengan Tuhan. Kita butuh juru selamat kita. Kita butuh penolong kita. Pada waktu tidur pun kita berkata, selamat malam, selamat tidur. Supaya waktu tidur kita selamat. Selamat makan, pada waktu makan kita selamat. Selamat jalan, supaya dalam perjalanan kita selamat. Apapun kita butuh keselamatan. Dan perlu diketahui, juru selamat kita hanya datang dari Yesus Kristus, juru selamat Bapa kita. Itu mari kita datang kepada Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju padamu Tuhan, sebab kita tanpa Tuhan, kita hancur, kita binasa. Mata kita bukan tertuju kepada aset, kepada kekayaan, kepada diri sendiri, tidak. Itu bukan juru selamat, tapi hanya datang kepada Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat kita, Bapa kita yang sanggup menolong dalam seluruh aspek hidup kita. Dan kerinduan kita nanti kelak, kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, surga buat selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela dan hidup dalam ketusunan hatiku di dalam rumahku. Nanti kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai 8. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus baca Alkitab. Pagi hari kita baca Alkitab, malam hari kita baca Alkitab. Sudah saya terangkan pada waktu yang lalu, kita kalau setiap malam baca perjanjian baru. Tapi atas rahmat anugerah Tuhan, sejak kita baca dari 1 Januari 2021 sampai 4 Januari 2023 kemarin, kita sudah selesai tugas kita membaca kitab perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Kita sudah selesai. Tetapi perjanjian lama masih belum selesai sampai kitab Mazmur. Itu saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya sama-sama selesai perjanjian lama. Pagi baca perjanjian lama, malam hari perjanjian lama supaya selesai. Kalau sudah selesai nanti kita sudah selesai perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan izinkan kita lanjut kembali untuk baca kedua kalinya dari kitab perjanjian lama, kitab Kejadian, perjanjian baru Injil Matius sampai kitab Wahyu. Terus kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita cinta firman Tuhan dan kita cinta Tuhan Yesus dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu mari kita mau menyanyi. Mataku tertuju kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita yang sangat kita cintai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mataku, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tiap hari kita selalu tidak lupa untuk makanan jasmani. Pagi hari kita makan, siang sampai malam kita makan 3 kali untuk makanan jasmani. Tapi banyak manusia melupakan makanan rohani.
Banyak orang bersekolah pandai diperhatikan, tapi makanan rohani kurang diperhatikan. Padahal makanan jasmani, biarpun hidup kita jasmani sehat, tapi bukan berarti bisa masuk surga. Yang menentukan masuk surga bukan makanan jasmani sehat, tapi rohani harus sehat. Rohani sehat itu hanya oleh firman Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tapi hidup oleh firman Tuhan. Jadi maksud Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati adalah hidup dalam keadaan roh. Ini penting, rohani. Maka diisi hati kita ini dengan firman Tuhan, supaya kita dapat mengikuti rencana Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, bimbing aku Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita, supaya kita melangkah di dalam firman Tuhan, sehingga masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya, mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, ku membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 demikian firman Tuhan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, haleluya, bimbing aku Bapa, haleluya, untuk masuk rencana-Mu, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
Itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Yahweh, Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus Kristus, Tuhanku yang sempurna. Sebelum kami berbaring tidur, Bapa, kami butuh firman-Mu supaya aku mengerti dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mataku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dan ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku dan hilafku Bapa. Layakkan aku sebentar, kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Aku cinta firman-Mu Bapa, haleluya. Ku mau melakukan semua perintah-perintah-Mu Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Bentuklah hidupku Yesus untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus, haleluya. Bentuklah aku menjadi serupa dengan Kristus, amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Yesus Kristus, Tuhanku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini, tanggal 11 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita semua. Apa menjadi kebutuhan, keperluan kita, datanglah kepada Yesus. Karena kita ada di muka bumi, itu karena Tuhan yang ciptakan. Dan yang kedua, kita hidup di dunia ini, Tuhan yang ciptakan. Kita bisa sehat, bisa beraktivitas, bisa melayani pekerjaan Tuhan besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua kita beribadah kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena Dia memang harus dan harus mutlak. Prioritas di atas segala prioritas. Dan sejak awal adalah Tuhan, sampai akhir adalah Tuhan. Sehingga demikian tidak ada celah, saudara. Jangan pernah tempatkan kita manusia. Ya, nomor satu manusia. Salah total itu. Hapus, delete itu dalam nama Yesus. Tapi nomor satu adalah Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan. Tuhan, bentuklah hidupku. Supaya aku senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka penting tema firman Tuhan malam ini. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Hidup yang tidak bercela. Bukan konsepnya dunia yang kita pakai. Kalau gunakan konsep dunia, penuh dengan kecelaan, saudara. Ya buktinya tuh.
kehidupan sehari-hari manusia yang hidup pakai dengan konsep dunia. Perjinan terjadi, perselingkuhan terjadi. Rumus-rumus manusia penuh kedagingan. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini dikuasai oleh si iblis. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tapi dunia di bawah kuasa si jahat. Dan firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan pemerintah. Bukan melawan darah daging kita. Melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia. Roh jadul ada 4, saudara. Jadi berarti dunia ini dipokuasai si iblis, saudara. Maka pentingnya kita kalau kita bersama dengan Tuhan di dunia ini. Kita harus selalu bersama dengan firman Tuhan. Supaya mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Tidak pakai rumus dunia. Kalau pakai rumus dunia, mata kita tertuju kepada dunia ini. Hidup kita penuh dengan kecelaan, penuh dengan dosa. Hidup kita tidak ada ketulusan hati. Maka tema firman Tuhan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela dan hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Kalau menggunakan dunia, hati kita tidak bisa bersih dan tulus. Saling bohong-menobohong, tipu-tipuan, skenario kejahatan bisa terjadi. Seperti peristiwa yang saudara dengar berita di televisi. Penuh dengan skenario kebohongan. Dunia penuh dengan tipu muslihat iblis. Iblis ini penuh dengan kejahatan, saudara. Makanya dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu baca dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Karena apa, saudara? Dunia ini penuh dengan kejahatan. Karena konsepnya pakai iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yudas Iskariot jatuh dalam dosa. Karena iblis masuk dan Yudas meresponi. Iblis bisa masuk. Oleh itu mari buat kita semua. Makanya tadi saya baca firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan, menghadapi Bani Amon, ya, Bani Moab. Kalau saudara baca dalam 2 Tawarikh pasal 20 dari ayat 1. Maka Raja Yosafat berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Dunia jatuh akan dihukum sama Tuhan. Karena dia bilang, karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini. Kita tiap hari, tiap saat berhadapan dengan musuh-musuh. Nomor satu, musuh diri kita sendiri. Menghadapi orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Manusia-manusia di luar banyak kejahatan, saudara. Ya kan? Ya, kita di dalam Tuhannya banyak orang Kristen juga penuh dengan tipu muslihat. Tidak punya hati yang tulus. Maka pentingnya di sini dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita senantiasa berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau kita andalkan Tuhan, maka Tuhan yang bertindak atas kita. Sesuai dengan Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Mari saya mau baca Mazmur 101 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Maka aku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melain aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ayat 8 yang terakhir. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kita baca di dalam Mazmur 101 ayat 1-8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari Bapak, Ibu, kehidupan hati kita jangan memiliki hati yang bengkok seperti ada yang kepat. Tapi memiliki hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam ini. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Ini penting. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan berikan hati kita celah. Benci sama orang, dendam, dengki, iri hati. Perbuatan kotor, niat-niat yang tidak baik. Kita singkirkan dalam nama Yesus. Biar hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Maka pentingnya. Atas izin Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan.
Diisi selalu hati kita dengan firman Tuhan. Lebih bagus kita buka HP selalu mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan gosip atau berita-berita yang lain. Nomor satu, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Supaya hati kita bersih dan tulus. Bukan hati yang bengkok itu menjauh seperti di ayat keempat. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Ini kerinduan dari Daud. Itu menjadi kerinduan hati kita. Supaya jangan sampai kita selalu penuh dengan tipu daya. Ayat yang ketujuh, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Jadi artinya dalam hidup kita jangan sampai ada tipu daya. Makanya penting di sini, ya, di ayat yang ketiga, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Dunia semua akan murtad, saudara. Maka penting kita diisi dengan firman Tuhan sampai dalam rumah kita. Maka kerinduan dari Raja Daud. Di ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila engkau datang kepadaku, aku hendak hidup di dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Penting, di dalam rumah Bapak Ibu rumah saya ada istri, ada anak-anak. Hidup kita harus menjadi berkat. Jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan di luar, wah bagus kelihatan, tapi di dalam hidup penuh dengan kecelaan. Enggak bisa. Luar dalam harus bersih. Hidup kita nomor satu jadi berkat dalam rumah. Kayak ada Raja Daud di sini. Ketulusan hatiku di dalam rumah, hati harus bersih, rumah tangga bersih, saudara. Tidak boleh ada perselingkuhan, ya, sembunyi-sembunyi, kebohongan, dusta terhadap istri atau anak, semua kemunafikan kita buang dalam nama Yesus. Tapi kita minta dalam nama Yesus, kita bersih tulus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita layak masuk dalam rencana Tuhan untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Tuhan, engkau memakai hidupku, pakai Bapak Ibu Saudara semua untuk membesarkan kerajaan Allah, sehingga hidup kita berdampak bagi dunia ini, untuk memberikan kebenaran firman Tuhan, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya Tuhan memakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Besok hari Minggu harinya Tuhan beribadah. Semua datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu, ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5:23. Kita sama Tuhan. Saya mau baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus ke Tuhan kita. Amin. Kita minta sama Tuhan supaya kita tidak hidup bercela. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam ini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Hidup dalam ketulusan hati kita di dalam rumahku. Dan kita minta sama Tuhan, tubuh jiwa roh kita dipelihara, tidak bercela, terpelihara sempurna bersama dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu, ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan dengar firman Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, dan hidup dalam ketulusan hatiku dalam rumahku. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.